Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita tentu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar dari Allah untuk kita. Kita diberi umur, diberi kesehatan. Insya Allah ini adalah bekal dari Allah untuk kita untuk bisa tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, sekali lagi nikmat ini adalah titipan yang pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan kita menyusun pertanggungjawaban yang baik sehingga insya Allah kita dipantaskan masuk surganya di yaumil akhir kelak insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh bersyukur dipilih oleh Allah untuk bisa berkesempatan untuk belajar risalahnya yang dia adalah petunjuk untuk kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan cara yang benar, karena tidaklah kita masuk surga kecuali lewat jalan Nabi Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya. Kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman yang nabinya juga nabi penutup, maka kita berusaha seoptimal mungkin untuk menapaki jalan-jalan dari Nabi Muhammad SAW sehingga dengan itu kita menjadi orang-orang yang beruntung insya Allah. Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Maka kita memperbanyak istighfar, apalagi sekarang hari Jumat, hari yang menjadi ibunya hari. Kita banyak beristighfar dan kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebelum saya menyampaikan materi lanjutan tentang dampak maksiat, saya menyampaikan dulu tentang diskusi tadi di dalam mobil. Pak Tovan tadi tanya ke saya tentang bagaimana kalau kita lagi sholat ada ular. Lagi sholat tiba-tiba ada ular atau sesuatu yang berbahaya buat kita. Ini mungkin bisa saja terjadi dengan kita semua. Di rumah kita kadang-kadang ada kalajengking. Di rumah saya tinggal itu kalajengking sering banget. Bukan cuma satu kali, sering banget. Besar ini loh. Besar itu. Buntutnya muncul. Itu sering banget terjadi. Hampir setiap datang musim hujan mesti ada. Nah, gitu. Kalau dulu ular sering, tapi sekarang ular agak jarang alhamdulillah. Nah, ini kita bahas ya, mudah-mudahan bisa menjadi pengertian. Jadi salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW adalah diutus untuk seluruh penjuru dunia. Nabi-nabi atau Rasul sebelumnya diutus hanya untuk satu wilayah tertentu saja, ke Bani Israel misalnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu diberi keistimewaan untuk seluruh penjuru dunia. Jadi seluruh bagian penjuru dunia ini tersentuh oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah itu diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain sebelumnya. Kata Rasulullah, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun. Ada 5 hal yang diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada orang-orang sebelumku. Yang pertama, ini juga penting ya. Ini pembahasan yang lain. Poin kita tidak di sini, yaitu aku ditakuti oleh musuh dalam jarak perjalanan 1 bulan. Jadi Rasulullah SAW kalau mau perang, itu musuhnya itu udah diberi rasa takut dulu. Mesti menang lah. Kecuali ada kasus khusus ketika perang yang Rasulullah pernah kalah sekali itu karena ada beberapa hal kejadian. Tetapi bahwa musuhnya diberi rasa takut sejauh sebulan perjalanan itu ya. Jadi itu Masya Allah ya. Nah, ini pembahasannya tentu saja pembahasan khusus di waktu yang lain. Kemudian yang kedua, bumi dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan kita di sini, yaitu wajuilat
liyal ardu masjidan wa tahuron. Nah ini kaitannya dengan ular nanti itu. Dan dijadikan seluruh bagian bumi itu bisa untuk sholat dan suci. Makanya kalau petani sholat di sawah, seorang arsitektur sholat di atas genting misalnya, nggak masalah. Jadi semua bagian bumi ini menjadi tempat sholat bagi Nabi Muhammad SAW. Liyal ardu masjidan wa tahuron. Kemudian dikatakan maka kapan saja seorang masuk waktu sholat maka sholatlah. Kemudian kambing dihalalkan untukku, aku diberikan karunia untuk memberikan syafaat nanti, dan para nabi sebelumku diutus ke umat tertentu sedangkan aku diutus ke seluruh umat. Nah ini 5 hal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada yang lain. Nah apa yang menjadi pembahasan terkait dengan pertanyaan Pak Tovan tadi adalah bagian bahwa bumi itu dijadikan menjadi suci dan boleh untuk sholat. Maka lazim saja misalnya seorang petani itu kemudian tanggung pekerjaan di sawah jauh dari masjid, kemudian ngambil air wudhu sholat di tengah sawah. Ternyata lagi sholat tiba-tiba muncul ular atau yang semisal itu. Mungkin nggak terjadi seperti itu, mungkin jangan kok di sawah, di rumah saja saya berkali-kali saya sholat menjumpai kalajengking. Kalajengking Pak Tovan, gede-gede Pak Tovan kalajengking tempat saya itu. Bukan kecil loh ya, segini loh kalajengking itu, besar banget loh. Nah nyopot ya Pak Punowo mengerikan. Gitu. Jadi itu bisa terjadi berdasarkan dalil tadi bahwa bumi dijadikan suci dan boleh untuk sholat dimanapun, maka sangat mungkin seseorang sholat menghadapi suasana yang membahayakan dirinya. Nah nanti ini hadis ini itu nanti masuk ke seluruhnya, bukan hanya ke persoalan ular dan kalajengking, bukan. Nah dalam menjawab hal tersebut Rasulullah bersabda seperti disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Nanti kita belajar kitab Bulughul Maram juga. Kitab wajib buat kita sebenarnya itu. Setelah kita belajar hadis arba'in itu, kitab hadis berikutnya kitab Bulughul Maram. Yang artinya bunuhlah oleh kalian 2 hewan hitam, yaitu ular dan kalajengking. Bunuhlah oleh kalian 2 hewan hitam saat sholat. Nah, ini saat sholat, yaitu ular dan kalajengking. Coba kita perhatikan ya. Ini perintahnya sedang apa? Sedang sholat. Sedang sholat. Ini bukan perintah, ini amr. Ya. Bunuhlah oleh kalian 2 hewan hitam saat sholat, yakni ular dan kalajengking. Nah, para ulama menyebut terkait dengan hadis ini, kita tidak hanya mempelajari secara ijmali, tapi juga tafsili. Jadi kalau ijmali itu tafsir singkat dari sebuah pernyataan, atau kalau di Al-Quran ya tafsir singkatnya Al-Quran. Al-Quran kan ada tafsir singkatnya, misalnya tafsir Jalalain itu kan tafsir singkat aja, tafsir banyaklah tafsir yang pendek-pendek gitu. Tapi juga ada tafsir yang lebih luas, tafsili. Secara ijmali, kalau kita melihat hadisnya itu menunjuk hanya Rasulullah memerintahkan 2 hewan hitam, yaitu kalajengking dan ular. Seolah-olah berarti kalau selain itu enggak gitu kan. Ular nek ora ireng piye gitu. Maka disebutkan bahwa secara keterangan lebih lengkapnya menunjuk bahwa seluruh bahaya yang mungkin timbul, ya pokoknya sing bahaya, orang mau ular hitam tok, pokoknya apa wae yang membahayakan kita, maka kita berusaha menghindari. Dalam kasus ular boleh kita membunuhnya tanpa membatalkan sholat. Nah, kita kembali ke rukun yang terakhir yang kita sedang laksanakan. Kita lagi duduk ya, nanti setelah membunuh kembali ke rukun yang terakhir yang kita lakukan. Itu Pak Tovan. Kita kembali ke rukun terakhir. Jadi secara ijmali memang hadis tersebut hanya memberikan pengertian tentang instruksi membunuh ular dan kalajengking yang warna hitam, tetapi secara tafsili, secara keterangan lebih lengkapnya
dia merujuk kepada seluruh yang membahayakan kita di dalam sholat, maka kita menolaknya. Makanya kalau ditanya tentang urut-urutan prioritas di dalam kehidupan, yang pertama adalah hifdzun nafas. Jadi menyelamatkan diri dulu itu nomor satu itu. Makanya kalau saya ditanya pilih ngaji apa pilih golek duit isu-isu, bergantung keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya itu berarti yang diutamakan apa? Kalau dia tidak bekerja mengakibatkan meninggal, maka hifdzun nafas lebih diutamakan. Gitu. Jadi sekali lagi, secara ijmali bahwa hadis tadi merujuk kepada membunuh ular dan kalajengking yang warna hitam. Tetapi secara tafsili itu menunjuk seluruh bahaya yang terjadi ketika sholat maka dihindari atau ditolak. Jadi ini dengan sholat ono ulo ini dengan mampu menghindari baiklah. Kalau tidak dengan harus bunuh nggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat panjenengan. Jadi secara umum ya berarti hewan buas atau apapun pokoknya lah, apapun. Bisa saja juga listrik tiba-tiba putus di depan kita menyambar-nyambar, itu kan bahaya itu. Maka kita menghindari tempat tersebut dan itu tidak membatalkan sholat kita. Jadi kalau kita memahami hadis itu kadang-kadang kita butuh yang keterangan lebih luas. Makanya ada syarah hadis. Ijmalinya hanya membunuh ular dan kalajengking warna hitam, tapi tafsilinya menunjuk kepada seluruh bahaya, kepada seluruh yang bahaya. Jadi secara tafsili hadis ini menunjuk bahwa yang pertama, para ulama menyebutkan kita diminta atau disuruh oleh Rasulullah menolak kemudorotan atau mara bahaya yang mengancam kita di dalam sholat kita, apalagi di luar sholat. Tentu saja ini kan kalau di dalam sholat saja kita disuruh menghindari bahaya, apalagi di luar sholat. Dan bukan sekali lagi bukan hanya ular, kalajengking warna hitam, tapi seluruh segala sesuatu yang berpotensi membahayakan kita, termasuk di luar hewan juga. Persoalan hifdzun nafas, yaitu keselamatan terhadap jiwa. Ini nomor satu loh di agama Islam ini. Jadi kalau dengan berhadapan dengan harus menyelamatkan jiwa atau yang lain, maka menyelamatkan jiwa dulu. Dan jenengan ngaji membuat jenengan nggak bisa bekerja sehingga putra putri panjenengan sampai kelaparan, ya jenengan bekerja ini. Ngajinya jadi nomor 2. Karena Pak hifdzun nafas itu pertama, karena bekal untuk kita beribadah ya umur. Kalau kita sudah mati ya gimana lagi? Maka di dalam sholat pun ketika ada bahaya yang membahayakan kita, maka kita boleh melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri. Nah ini diantara dalilnya kalau di dalam Al-Quran tentang sholat khauf ya. Sholat khauf ini jangan boleh sholat sambil berjalan, ya kan? Sambil berjalan atau intinya dengan menghindari mara bahaya dari musuh. Sholat khauf sholat dalam kondisi takut. Gitu. Maka ini dibolehkan melakukan gerakan yang banyak. Walaupun sekali lagi kalau kita merujuk mazhab Syafi'i, 3 gerakan anggota besar berturut-turut maka batal. Tapi dalam kondisi tidak ada udzur. Maka ketika turun perintah berganti kiblat, yaitu gimana itu? Rasulullah berarti melakukan gerakan banyak sekali dong. Dari madheprono ke madheprono, kewalik loh. Jadi ketika turun perintah itu dalam kondisi sholat itu muter berarti. Kalau nggak salah sholat zuhur, 2 rakaat sholat zuhur kemudian turun perintah untuk ganti kiblat. Maka ya Rasulullah berarti jalan dong. Itu lebih dari 3 gerakan itu. Ternyata tidak membatalkan. Sehingga gerakan kita membunuh ular misalnya, jalannya pinggir bukan kita boleh membunuhnya 1 kali gitu, bukan. Boleh di dalam hadis dikatakan, dalam keterangan hadis dikatakan kita boleh berkali-kali pun gitu. Yang penting kita terhindar dari bahaya. Yang kedua, di antara tafsili dari hadis ini adalah dengan perintah membunuh ular dalam hadis tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang berulang-ulang dan banyak ketika dalam kondisi darurat tidak membatalkan sholat kita sebagaimana dalam sholat khauf tadi.
Yang ketiga, bolehnya membunuh ular dan kalajengking. Ini menjadi dalil nggih. Begitu juga dengan yang sejenis dari keduanya yang membahayakan. Tanpa ada kemakruhan sama sekali. Baik membunuhnya dengan sekali pukulan atau lebih. Kita tahu nih, kalau membunuh sekali pukulan lebih baik nih. Dengan membunuh cicak sekali lempar kemudian mati itu pahalanya lebih besar ketimbang yang dengan puk 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 gitu. Dalam artian sama saja membunuh dengan gerakan yang sedikit ataupun yang banyak. Nah, pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun mazhab Syafi'i, kita sama-sama tahu bahwa 3 gerakan besar berturut-turut maka membatalkan sholat. Tapi sekali lagi di mazhab Syafi'i pun terbelah. Kalau gerakannya ternyata dibutuhkan ya nggak masalah, gitu. Nggak masalah. Tetapi yang jelas membolehkan di 3 mazhab yang pertama, yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali. Nah itu gih, Pak Taufan. Jadi pertanyaan terkait bagaimana ketika lagi sholat kok ono ulo, maka itu tadi. Ingat-ingat gih bahwa itu khamsan lam yu'tahuna ahadun qabli, diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Yang pertama yaitu dijadikan rasa takut di musuh saya sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua adalah dijadikan bumi itu suci, boleh untuk sholat dimanapun. Maka sangat mungkin seorang petani sholat di sawah. Dari situlah muncul keadaan tahu-tahu ada ular. Ternyata orang menunggu rumah saya juga banyak. Saya berkali-kali lagi duduk itu tiba-tiba jatuh pluk. Ular itu lagi makan tokek atau kodok ya waktu itu di depan saya pluk gitu. Ularnya ular bahaya ya, ular yang ulo weling itu loh, ulo weling. Apalagi kalau jengking gede-gede banget di rumah itu. Kalau musim kayak gini tuh keluar itu, masuk ke rumah. Alhamdulillah belum pernah sampai nyokot ya. Tersengat belum pernah, alhamdulillah. Tapi lagi sholat ada kalajengking berkali-kali itu, berkali-kali. Gitu. Jadi hilangkan. Kita udah belajar hadisnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat. Ini tadi pertanyaan Pak Taufan, Pak Eko di mobil. Jadi ilmu insya Allah. Ada 2 hadis terkait dengan hal itu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.